Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah pengantar pendidikan ya. Saat ini kita memasuki pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas terkait hakikat manusia. Ya, langsung saja. Yang pertama ini manusia itu merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana penciptaannya itu berbeda dengan makhluk yang lainnya ya. Karena kan ciptaan Tuhan itu banyak banyak banget ya di dunia ini. Ada tumbuhan, ada hewan, ada air, ada tanah dan lain sebagainya. Salah satunya itu manusia seperti itu. Nah, lalu apa sih bedanya manusia itu dibanding dengan makhluk lainnya? Kayak gitu ya pertanyaannya di situ karena kita akan membahas tentang hakikat manusia itu sendiri. Nah, sebelum kita membandingkan manusia dengan makhluk lainnya, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri yang mendasar manusia itu seperti apa kayak gitu ya. Ini menurut Langeveld, hakikat atau ciri-ciri mendasar dari manusia itu ada tiga menurut Langeveld. Yang pertama itu hakikat kesusilaan, di mana manusia ini mampu membedakan antara yang buruk dan yang benar. Nah, ketika manusia bisa membedakan hal yang buruk dan yang benar, itu harus melalui proses. Prosesnya apa? Yaitu pendidikan. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa proses pendidikan itu tidak harus di sekolah formal SD, SMP, SMA, tetapi bisa di masyarakat. Seperti itu ya. Jadi manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk melalui proses pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal maupun non formal gitu. Itu ciri mendasar manusia itu hakikat kesusilaan. Yang kedua, hakikat sosial, di mana manusia itu tidak dapat hidup sendiri ya. Jadi sosial di sini maksudnya manusia itu membutuhkan orang lain ya. Jadi ketika kita menginginkan suatu barang, kan kita kan mungkin tidak bisa memproduksi barang itu kan. Kita membutuhkan orang lain meskipun kita dalam memperoleh barang itu harus melalui cara membayar. Namun itu disebut juga termasuk sosial. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, itu hakikat manusia itu individu, di mana manusia itu sejatinya itu suatu kesatuan antara jasmani yang terlihat nyata, badan kita, dengan kesatuan rohani, batin ya, batin hati ya, yang tidak dapat dipisahkan. Itu namanya individu di situ. Bukan artian individu itu hidup sendiri, tidak. Jadi individu itu kesatuan antara apa yang ada di tubuh manusia yang bisa dilihat oleh mata dengan hati, rohani ya, jiwa kayak gitu. Itu saling menyatu. Nah, antara hati itu akan digerakkan oleh tubuh kita yang terlihat seperti itu. Itu namanya hakikat individu. Jadi sebenarnya apa sih hakikat manusia itu? Hakikat manusia itu seperangkat gagasan atau konsep. Jadi hakikat itu sudah satu kesatuan kayak gitu ya. Makanya disebut seperangkat gagasan yang mendasar tentang manusia ya, dan makna esensi manusia di dunia. Jadi apa yang ada di dalam diri manusia dan kenapa manusia itu lahir di dunia ini untuk apa? Itu namanya hakikat manusia. Seperti itu. Jadi tidak hanya berhubungan dengan manusia lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri, dan kita mampu membedakan baik dan buruk serta berhubungan dengan yang lainnya. Itu apa namanya, hakikat dari manusia. Jadi hakikat manusia itu kompleks sekali ya, kompleks gitu. Itu terkait tentang ciri mendasar dari manusia. Selanjutnya Dr. Taufik Pasya itu dia mengungkapkan bahwa tidak ada manusia yang tidak percaya dan tidak yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua manusia itu sebenarnya yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, tapi kan setiap agama kan beda-beda ya. Memaknai bentuk Tuhan itu kan berbeda-beda, memaknai Tuhan itu seperti apa itu kan berbeda-beda. Setiap agama memiliki kepercayaan masing-masing. Ya, itu.
Namun intinya ketika kita masih percaya adanya sakit, masih percaya adanya apa namanya, lapar, haus dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu kita itu masih percaya adanya suatu keyakinan seperti itu. Ya meskipun ada orang orang ateis ya yang tidak memiliki agama apapun, tetapi mereka kan masih punya keyakinan adanya sakit, dia masih merasakan sakit, dia masih merasakan bahagia, sedih, itu dia itu percaya, berarti dia masih masih percaya, masih memiliki kepercayaan gitu loh. Jadi tidak ada manusia yang tidak percaya, berarti dan tidak yakin ya dengan adanya Tuhan. Jadi manusia itu sebenarnya masih memiliki kepercayaan, tapi mungkin belum belum apa namanya memaknai Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu harus kita gimana kan, itu belum memahami sampai situ. Makanya dikatakan tidak percaya, maksudnya tidak percaya adanya Tuhan, tetapi percaya dengan apa ya, masih adanya sakit, itu menandakan bahwa manusia itu sebenarnya masih ada sedikit masih percaya meskipun dia mengatakan tidak percaya seperti itu. Terus kemudian perbedaan manusia dengan hewan ini akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk video pertama cukup sekian, terima kasih. Next ke video selanjutnya.